Selamat datang di channel Berita Suara. Sebelum menonton video ini alangkah baiknya subscribe dan like channel ini terlebih dahulu. Semoga yang subscribe dan like channel ini diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya serta lancar rezekinya. Amin, terima kasih. Ahok menggebrak meja, bongkar semua korupsi di Pertamina. Suasana di ruang rapat lantai 21 gedung Pertamina Pusat terasa tegang. Sejumlah petinggi perusahaan plat merah itu duduk melingkar di meja besar dari kayu jati. Wajah mereka menunjukkan ekspresi waspada, bahkan ada yang berkeringat meski AC di ruangan itu cukup dingin. Di ujung meja, duduk seorang pria berkemeja putih lengan panjang yang digulung hingga siku. Dialah Basuki Cahayapurnama, atau yang lebih dikenal sebagai Ahok, komisaris utama Pertamina. Wajahnya merah padam, matanya tajam menatap satu persatu orang di sekeliling meja. Lalu, BRAKK, Ahok menggebrak meja dengan keras. Saya mau kalian semua jujur. Sampai kapan kita mau tutup-tutupi kebusukan ini? Hah, suara Ahok menggelegar. Beberapa direktur menundukkan kepala, tak berani menatap langsung. Direktur Keuangan, Rahmat Wijaya, terlihat menggigit bibirnya. Sementara Direktur Hulu, Andi Saputra, sibuk memainkan pulpen di tangannya. Kita ini perusahaan negara, duit rakyat, tapi kenapa masih banyak permainan kotor? Markup proyek, penggelembungan anggaran, mafia minyak, gila kalian semua, Ahok melanjutkan dengan nada tinggi. Beberapa petinggi Pertamina menelan ludah. Ada yang mau jelasin ke saya kenapa biaya pengeboran di Blok Rokan lebih mahal 40% dari standar? Kenapa ada proyek fiktif di Balongan? Kenapa ada dana yang ngalir ke oknum-oknum gak jelas? Tak ada yang menjawab, semua hanya saling pandang, berharap ada orang lain yang bersuara lebih dulu. Ahok menatap Rahmat Wijaya. Kamu, Rahmat, jawab saya. Rahmat tergagap. Saya tidak tahu pasti, Pak. Mungkin ada kesalahan administrasi. Kesalahan administrasi. Lu kira gua bodoh? Ahok kembali membentak. Kalau cuman salah administrasi, kenapa duitnya nyasar ke rekening perusahaan yang nggak ada hubungannya sama proyek? Hah, Rahmat diam, tak bisa berkata-kata. Ahok menghela napas berat. Ia menatap mereka semua dengan kecewa. Kalian kira saya nggak tahu permainan kalian? Saya udah dapat datanya dari BPK, KPK, dan laporan internal. Saya kasih waktu 24 jam buat kalian semua ngaku sebelum ini saya bawa ke presiden. Saya nggak peduli kalian direksi atau komisaris. Kalau salah, kalian harus tanggung jawab. Suasana ruangan semakin sunyi. Beberapa orang mulai terlihat gelisah. Lalu, Andi Saputra, Direktur Hulu, tiba-tiba angkat tangan. Suaranya pelan tapi terdengar jelas. Pak Ahok, saya akan bicara jujur. Saya memang tahu ada permainan anggaran di beberapa proyek, termasuk di Blok Rokan. Saya sendiri dipaksa ikut tanda tangan beberapa dokumen yang saya curigai tidak beres. Semua kepala langsung menoleh ke Andi. Rahmat Wijaya tampak panik, sementara Direktur Pengadaan, Yusuf Hamdan, wajahnya langsung pucat. Siapa yang maksa kamu? Tanya Ahok, matanya menatap tajam. Andi menunduk sebentar, lalu menarik napas panjang. Beberapa orang di jajaran atas. Bahkan ada intervensi dari luar. Saya takut bicara, Pak, tapi kalau Bapak minta jujur, saya akan kasih semua buktinya. Ahok tersenyum sinis. Bagus, baru begitu saya respek. Saya tunggu semua buktinya di meja saya besok pagi. Lalu, Ahok memandang yang lain. Saya yakin, Andi bukan satu-satunya yang tahu. Jadi, sebelum saya cari tahu sendiri, kalian lebih baik ngaku sekarang juga. Kalau enggak, siap-siap kena KPK. Ruangan tetap hening. Tapi Ahok tahu, perang baru saja dimulai. Malam itu, beberapa direktur Pertamina tidak bisa tidur. Sementara Ahok, dengan penuh amarah dan tekad, mulai menyusun langkah berikutnya, bersih-bersih mafia di tubuh Pertamina, dengan atau tanpa bantuan mereka. Pertamina gempar, malam panjang pengakuan dan pengkhianatan. Setelah rapat berakhir, Ahok kembali ke ruangannya. Ia melepas kancing atas kemejanya, menarik napas panjang, lalu menatap layar. Laptopnya, di dalamnya, ada sederet dokumen audit, laporan transaksi mencurigakan, dan hasil investigasi yang ia kumpulkan selama beberapa bulan terakhir. Telepon kantornya tiba-tiba berbunyi. Ia menatap layar, nomor tidak dikenal. Dengan hati-hati, Ahok mengangkat. Pak Ahok, ini saya, Andi. Suara dari seberang terdengar lirih,
seperti seseorang yang sedang ketakutan. "Kamu kenapa?" tanya Ahok, langsung waspada. "Pak, saya harus bicara sekarang. Saya takut nanti saya nggak sempat lagi." Ahok mengernyit. "Maksud kamu apa? Ada orang-orang yang nggak bakal tinggal diam kalau kasus ini dibongkar. Saya baru dapat pesan ancaman setelah rapat tadi. Mereka tahu saya mau buka suara," ujar Andi dengan suara gemetar. Ahok mengusap wajahnya. Ia sudah menduga hal ini akan terjadi. Mafia di Pertamina bukan sekadar permainan pejabat dalam negeri. Ada jejaring besar yang bermain, dari pengusaha, pejabat tinggi, hingga pemain asing. "Dengar, Andi, kamu jangan panik. Datang ke kantor saya sekarang juga. Saya mau lihat bukti-buktinya langsung," kata Ahok tegas. "Tapi, Pak, jangan takut. Ini negara hukum. Kamu ada di pihak yang benar. Kalau ada apa-apa, saya sendiri yang jamin keselamatan kamu." Sejenak, Andi terdiam. Lalu, ia menjawab, "Baik, Pak. Saya akan datang." Ahok menutup telepon. Namun, firasat buruk mulai mengusik pikirannya. Malam yang mencekam, 1 jam berlalu, namun Andi belum juga tiba. Ahok mencoba meneleponnya berkali-kali, tetapi tidak ada jawaban. Pukul 22.30, sebuah pesan masuk ke ponselnya. "Nomor tak dikenal lagi. Jangan ikut campur urusan ini, Ahok. Kamu tidak tahu dengan siapa kamu berhadapan." Ahok mengepalkan tangannya. Ini bukan pertama kalinya ia menerima ancaman seperti ini. Tapi kali ini, ia merasa sesuatu yang lebih besar sedang bergerak di balik layar. Pukul 23.15, sebuah berita mengejutkan muncul di layar TV kantornya. Seorang direktur Pertamina mengalami kecelakaan di Tol Jagorawi. Mobil terbakar. Ahok langsung berdiri. Wajahnya tegang. "Jangan bilang ini Andi," gumamnya. Ia segera mengambil ponselnya dan menghubungi kenalannya di kepolisian. "Tolong cari tahu soal kecelakaan di Jagorawi sekarang juga. Saya butuh informasi secepatnya." Beberapa menit kemudian, ia menerima kabar, korban dalam kecelakaan itu adalah Andi Saputra. Mobilnya meledak setelah menabrak pembatas jalan. Tidak ada saksi yang melihat kejadian secara langsung. Ahok terduduk lemas. Ini bukan kecelakaan biasa. Ini adalah pesan. Seseorang ingin kasus ini tetap terkubur. Melawan arus mafia. Keesokan paginya, kantor Pertamina gempar. Berita tentang kematian Andi menjadi topik utama. Para direktur yang kemarin ikut rapat datang dengan wajah tegang. Mereka tahu, ini bukan kebetulan. Namun, Ahok tidak tinggal diam. Pukul 10 pagi, ia menggelar rapat darurat dengan direksi dan komisaris. Dengan wajah dingin, ia berkata, "Saya sudah peringatkan kalian kemarin. Sekarang, lihat sendiri akibatnya. Ada yang mati karena mencoba jujur." Semua diam. Beberapa menundukkan kepala, sementara yang lain tampak ketakutan. "Tapi saya kasih tahu kalian satu hal, saya nggak akan berhenti." Suara Ahok menggema di ruangan. Ia mengeluarkan setumpuk dokumen dari tasnya dan melemparkannya ke meja. "Ini bukti semua kebusukan kalian. Kalau ada yang mau mengaku, sekarang waktunya. Kalau enggak, saya serahkan semua ini ke KPK sore ini juga." Beberapa direktur mulai gelisah. Salah satu dari mereka, Yusuf Hamdan, akhirnya angkat bicara. "Pak Ahok, saya akan bicara," katanya dengan suara bergetar. "Saya memang tahu soal aliran dana gelap itu. Saya sendiri ditekan untuk menandatangani kontrak yang nggak masuk akal. Saya nggak mau berakhir seperti Andi." Ahok menatapnya tajam. "Bagus, siapkan semua buktinya. Saya mau nama, rekening, perusahaan yang terlibat. Semua." Yusuf mengangguk cepat. Beberapa direktur lain mulai terbuka. Dalam waktu 2 jam, Ahok mendapatkan lebih banyak informasi dari yang ia harapkan. Ia segera menghubungi KPK dan istana. Pukul 15, tim dari KPK mendatangi Pertamina. Sejumlah dokumen langsung disita. Beberapa direktur dipanggil untuk pemeriksaan lebih lanjut. Di luar gedung, wartawan mulai berdatangan. Isu tentang operasi bersih-bersih Pertamina menyebar dengan cepat. Dan di dalam kantornya, Ahok berdiri di depan jendela, menatap gedung-gedung tinggi Jakarta dengan tatapan tajam. "Ini baru awal," gumamnya. "Saya nggak akan biarkan mafia ini menang." Ia tahu, pertempuran ini masih panjang. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan mundur. Badai di Pertamina, perlawanan mafia dan ancaman nyata. Sehari setelah KPK turun tangan,
media nasional penuh dengan pemberitaan soal dugaan korupsi di Pertamina. Nama-nama besar mulai mencuat, dari pejabat internal hingga pihak eksternal yang berkepentingan dalam permainan kotor ini. Namun, di balik gegap gempita pemberitaan, ada sesuatu yang bergerak di bawah permukaan. Malam itu, di sebuah ruangan gelap di sebuah hotel mewah Jakarta, 3 pria duduk mengelilingi meja bundar. Mereka bukan orang sembarangan. Salah satunya adalah seorang taipan migas, yang selama bertahun-tahun menikmati keuntungan dari berbagai proyek Pertamina. Kita punya masalah besar, katanya sambil menyalakan cerutunya. Si Ahok itu benar-benar gila. Dia nggak bisa dibeli, nggak bisa diancam, dan sekarang sudah menyeret KPK masuk. Pria di seberangnya, seorang mantan pejabat tinggi yang masih memiliki banyak koneksi di pemerintahan, mengangguk. Kita harus bertindak cepat. Kalau dibiarkan, semua jaringan kita bakal terbongkar. Lalu, pria ketiga, yang wajahnya penuh luka bekas jahitan, berbicara pelan, kita buat dia diam, dengan cara apapun. Serangan balik dimulai. Pukul 2.30 dini hari, sebuah suara ledakan kecil terdengar di depan rumah dinas Ahok. Tidak terlalu besar, tapi cukup untuk membuat satpam dan warga sekitar panik. Bom rakitan. Ahok yang tengah membaca laporan investigasi langsung keluar rumah. Beberapa polisi dan pas pampres yang ditugaskan menjaga rumahnya langsung mengamankan lokasi. Siapa yang berani main kotor kayak begini? Bentak Ahok. Tak lama, sebuah panggilan masuk ke ponselnya. Nomor tidak dikenal lagi. Ahok, ini peringatan. Mundur sekarang, atau lain kali ledakannya lebih besar. Alih-alih takut, Ahok justru tertawa sinis. Lo kira gue bakal mundur cuma gara-gara petasan murahan kayak gini? Dengar ya, gue nggak takut. Gue bakal kejar kalian satu persatu sampai akar-akarnya. Telepon terputus. Ahok menoleh ke arah polisi yang berjaga. Kalian lihat sendiri, kan? Ini bukan sekadar korupsi biasa. Ini sudah jadi perang terbuka. Esok harinya, Ahok langsung menghubungi Kapolri dan Panglima TNI. Saya butuh perlindungan ekstra, dan saya mau tahu siapa dalang di balik semua ini, katanya tanpa basa-basi. Kapolri mengangguk. Kami sudah mengidentifikasi beberapa pihak yang diduga terlibat. Tapi ini bukan hanya soal individu, Pak Ahok. Ada jaringan besar di belakangnya. Ahok tersenyum tipis. Kalau gitu, mari kita buat mereka jatuh satu persatu. Misi bersih-bersih dimulai. Dalam beberapa minggu berikutnya, gelombang besar terjadi di Pertamina. Beberapa direktur dicopot, sejumlah pejabat diperiksa KPK, dan berbagai proyek fiktif mulai terungkap. Namun, di sisi lain, perlawanan semakin keras. Beberapa politisi mulai menyerang Ahok di media. Ia dituduh membuat suasana kerja di Pertamina tidak kondusif. Bahkan ada yang mencoba menggiring opini bahwa Ahok hanya mencari panggung politik. Di media sosial, serangan semakin brutal. Isu-isu lama soal Ahok mulai diangkat. Kembali, dari kasus hukum hingga persoalan pribadinya. Tapi Ahok tidak peduli. Silakan saja kalian serang saya. Yang penting, saya akan bersihkan Pertamina sampai ke akar-akarnya. Katanya saat diwawancarai oleh Najwa Shihab dalam program Mata Najwa. Namun, satu hal yang tidak ia sangka adalah bahwa perlawanan terbesar justru datang dari dalam pemerintahan sendiri. Suatu hari, Ahok dipanggil ke istana untuk bertemu langsung dengan Presiden. Saya mendukung langkah kamu, Hok, kata Presiden dengan nada hati-hati. Tapi kamu harus tahu, ini bukan hanya soal Pertamina. Ini sudah menyentuh kepentingan banyak pihak. Kalau kamu terlalu keras, bisa-bisa ini jadi bumerang. Ahok menatap mata Presiden. Pak, saya cuma mau bersihkan ini semua. Kalau kita takut karena tekanan, kapan kita bisa benar-benar berantas mafia migas? Presiden menghela napas. Saya tahu, tapi ada saatnya kita harus memilih strategi yang lebih halus. Ahok tersenyum tipis. Kalau saya pakai cara halus, mereka nggak akan takut, Pak. Presiden menepuk pundaknya. Hati-hati, Hok. Saya butuh orang seperti kamu, tapi saya juga nggak mau kamu jadi korban. Ahok mengangguk. Ia mengerti maksud Presiden. Tapi dalam hatinya, ia tahu, ia tidak akan mundur. Pertarungan belum usai. Dalam beberapa bulan berikutnya, gelombang perubahan di Pertamina semakin nyata. Banyak pejabat yang dulu merasa tak tersentuh kini harus menghadapi hukum. Proyek-proyek fiktif mulai dihentikan, dan transparansi mulai diterapkan. Namun, perlawanan juga semakin brutal.
Sebuah laporan intelijen yang sampai ke tangan Ahok menyebutkan bahwa ada upaya lebih besar untuk menjatuhkannya. Dari ancaman fisik, pembunuhan karakter, hingga kemungkinan skenario hukum untuk menjebaknya dalam kasus buatan. Tapi Ahok tidak goyah. Di ruangannya, ia duduk dengan segelas kopi, menatap laporan investigasi terbaru. Ia tahu, ini belum berakhir. Tapi satu hal yang pasti, selama ia masih berdiri, mafia migas tidak akan pernah bisa tidur nyenyak. Serangan balik, ketika mafia tidak lagi bersembunyi. Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang semakin meningkat. Sejak KPK mulai mengusut kasus-kasus di Pertamina, tekanan terhadap Ahok datang dari segala arah. Namun, ada satu hal yang membuatnya semakin waspada, para mafia mulai bermain terang-terangan. Pagi itu, Ahok duduk di kantornya dengan mata yang sedikit merah. Ia tidak banyak tidur dalam beberapa hari terakhir. Kopi hitam di mejanya sudah dingin, tapi pikirannya masih terus bekerja. Tiba-tiba, sekretarisnya, Laila, masuk dengan wajah tegang. "Pak, ada tamu yang ingin bertemu. Mereka bilang ini soal penting." "Siapa?" tanya Ahok, mengangkat alis. Laila menelan ludah. "Mereka bilang mereka perwakilan dari orang-orang yang Bapak lawan." Ahok langsung paham. "Masukkan mereka," katanya tanpa ragu. Tak lama kemudian, dua pria berbadan tegap masuk. Mereka mengenakan jas hitam dan kacamata gelap, tampak seperti orang-orang yang biasa beroperasi di balik layar. Salah satunya membuka jasnya sedikit, memperlihatkan gagang pistol yang terselip di pinggangnya. Ahok hanya tersenyum sinis. Mereka mencoba menakutinya. "Sungguh cara yang basi. Silakan duduk," kata Ahok, santai. Salah satu pria itu, yang bertubuh lebih tinggi, mulai berbicara. "Pak Ahok, kami datang bukan untuk cari masalah. Kami hanya ingin mengingatkan bahwa langkah yang Anda ambil sekarang ini sangat berbahaya. Ada banyak kepentingan yang terganggu, dan kami ingin menyelesaikan ini tanpa konflik." Ahok menyilangkan tangannya di dada. "Oh ya, gimana caranya?" Pria itu menatapnya tajam. "Anda cukup berhenti. Jangan dorong kasus ini lebih jauh. Serahkan semuanya ke orang lain. Anda tetap bisa menjaga posisi Anda, tetap punya pengaruh, dan hidup tanpa ancaman." Ahok tertawa kecil. "Jadi kalian, ini utusan siapa? Mafia minyak, pejabat-pejabat rakus, atau politisi yang kebagian jatah proyek?" Pria itu tersenyum tipis. "Kami hanya perantara. Kami tidak ingin ada kejadian seperti Andi Saputra lagi." Nama itu langsung membuat darah Ahok mendidih. Ia membungkuk ke depan, menatap tajam ke mata pria itu. "Dengar baik-baik, kalau kalian kira saya bakal takut cuma gara-gara ancaman murahan kayak gini, kalian salah besar. Saya sudah terlalu lama berhadapan sama preman-preman kayak kalian." Pria itu menatapnya dengan ekspresi datar. "Pak Ahok, ini bukan ancaman. Ini peringatan terakhir." Ahok mendengus. "Kalau kalian punya nyali, lakukan saja. Saya nggak akan mundur satu langkah pun." Pria itu bangkit. "Baik. Kami harap Anda mempertimbangkan ini lagi." Mereka berjalan keluar tanpa menoleh ke belakang. Ahok duduk kembali dan menghela napas panjang. Ia tahu, ini hanya permulaan. Pertempuran di meja hukum. Sore itu, Ahok langsung menghubungi Kapolri dan KPK. "Saya baru saja dapat kunjungan tamu tak diundang. Ini bukan lagi soal korupsi biasa. Ini sudah menyentuh level mafia." Kapolri, yang sejak awal sudah mendukung langkah Ahok, segera menginstruksikan pengamanan tambahan. Beberapa penyidik KPK yang menangani kasus ini juga mulai mendapat ancaman serupa. Di sisi lain, serangan terhadap Ahok semakin gencar di media. Isu-isu lama tentang kasusnya dulu kembali diangkat. Ada laporan-laporan anonim yang menuduh Ahok melakukan penyalahgunaan wewenang di Pertamina. Bahkan, ada yang mulai mendorong agar ia dicopot dari jabatannya. Namun, di tengah gempuran itu, KPK justru berhasil membongkar sesuatu yang lebih besar. Ada aliran dana mencurigakan yang melibatkan pejabat tinggi dan konglomerat kelas kakap. Nama-nama yang selama ini tak tersentuh mulai muncul. Publik mulai sadar, ini bukan sekadar kasus korupsi biasa. Ini adalah skandal yang bisa mengguncang negeri. Serangan terakhir, percobaan pembunuhan. Malam itu, Ahok menghadiri sebuah pertemuan tertutup dengan beberapa penyidik KPK dan pejabat kepolisian di sebuah restoran di Bilangan, Jakarta Selatan. Pertemuan berjalan lancar, hingga tiba-tiba, dor, tembakan menggema di udara. Beberapa pengawal langsung merundukkan Ahok ke bawah meja. Suasana berubah kacau.
Dari kaca jendela restoran, terlihat dua orang bersenjata di atas motor, menembakkan senjatanya ke arah ruangan. Para pengawal membalas tembakan, namun para pelaku segera melarikan diri dalam gelap. Ahok tetap tenang, meskipun napasnya sedikit berat. Ia menatap lubang peluru di dinding dan meja. Sudah sampai tahap ini, iya, gumamnya. Kapolri, yang juga ada di lokasi, langsung menelepon anak buahnya. Kejar mereka, saya mau tahu siapa dalang di balik ini. Namun, dalam hati, semua orang di ruangan itu tahu, pelaku di lapangan hanyalah pion. Dalangnya masih bersembunyi di balik layar. Ahok duduk kembali, menyesap kopinya yang sudah dingin. Dengar baik-baik, katanya kepada semua yang ada di ruangan itu. Saya tidak akan takut, justru sekarang saya makin yakin, kita sudah menyentuh sarang mafia yang sebenarnya. Ia menatap Kapolri dan pejabat KPK yang ada di sana. Kalau kita mundur sekarang, mereka menang. Tapi kalau kita lanjut, mereka akan jatuh. Dan saya pilih yang kedua. Semua orang terdiam, namun, satu persatu mereka mengangguk. Mereka tahu, pertarungan ini belum selesai. Dan Ahok, ia tidak akan berhenti sampai Pertamina benar-benar bersih.